siang saya ucapkan kepada Bapak Supriyantoro selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila. Dan saya ucapkan juga selamat siang kepada teman-teman saya yang tercinta. Perkenalkan, nama saya Agnes Safitri. NIM saya 2521063. Saya dari Prodi Akuntansi. Di video sebelumnya, saya telah membahas tentang kekerasan dan intoleransi. Dan di video ini, saya akan membahas tentang intoleransi bukan jati diri bangsa Indonesia. Kenapa? Indonesia. Kenapa sih intoleransi bukan jati diri bangsa Indonesia? Karena bertentangan dengan nilai dasar bangsa Indonesia, baik dari segi nilai sejarah, budaya, maupun ideologi negara. Yang pertama, bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua itu menekankan pada sikap yang menuntut sikap saling menghormati satu sama lain. Jadi, intoleransi tidak masuk ke situ. Dan untuk yang kedua, yaitu Pancasila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, menekankan persatuan dalam keberagaman. Intoleransi justru memecah belah dan merendahkan kelompok lain, sehingga tidak sejalan dengan Pancasila. Yang ketiga, tidak sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia mempunyai semboyan yang sangat bagus, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Intoleransi menolak sebuah perbedaan, entah itu perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Jadi, intoleransi tidak sesuai dengan semboyan bangsa kita. Yang keempat, bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Budaya luhur bangsa kita sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong dan musyawarah. Intoleransi bukan jati diri Indonesia karena bertentangan dengan nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jati diri bangsa Indonesia yaitu toleran dan menjunjung nilai-nilai Pancasila. Kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia, kita tidak boleh mendukung intoleransi. Kita harus menolak keras intoleransi yang terjadi di Indonesia. Maka dari situ teman-teman, mari kita junjung tinggi persatuan bangsa Indonesia dengan kita menguatkan pemahaman tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih. Salam dari mahasiswa Unika Musikaritas. Pancasila itu tak sekadar dihafalkan, tapi juga perlu menjadi renungan atas setiap perbuatan. Karena dari sila pertama kita bisa berangan bahwa semua manusia yang menyembah Tuhan tidak perlu beradu dengan mengecilkan Tuhan agama lian. Pancasila itu tak hanya digumam dalam hati,
tapi perlu selaras dengan tangan dan kaki. Karena sila kedua menjadi pedoman, tidak ada yang lebih tinggi daripada kemanusiaan. Sedang sila ketiga mengajarkan kita untuk saling bersatu dalam jiwa dan raga demi keutuhan negara. Pancasila itu bukan sekadar ucapan, tapi juga harus jadi dasar setiap perbuatan. Sila keempat adalah sebuah janji bahwa kepentingan bersama adalah pasti. Mendahulukan kepentingan pribadi itu merugi. Pancasila bukan hanya panjangan rumahan, tapi harus menyala bersama setiap kehidupan. Sila kelima dan keadilan adalah milik semua orang, bukan peruntungan yang beruang.